kita mulai ya. Dan diajak lagi Bapak Ibu akan tetap sekalian, rekan-rekannya, saudara-saudaranya gitu untuk mengikuti kegiatan kita hari ini karena insya Allah nih materi yang akan disampaikan hari ini cukup menarik karena terkait dengan bagaimana sih kita bisa mengembangkan pemasaran di era digital kita hari ini seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat sore Bapak Ibu akan tetap sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat ridho dan karunia-Nya kita dapat dipertemukan dalam acara sore hari ini. Sekalipun dalam kondisi serba tidak pasti ya, karena pandemi COVID-19 masih aktif menjajahi dunia ini, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat dan juga motivasi kita untuk terus mencari ilmu dan memperbaiki diri. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Rifani, SIPM MDBA, selaku narasumber kita hari ini. Selamat sore Bapak, sudah bisa bergabung. Sore. Selamat sore, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat Faisal? Alhamdulillah. Sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia selalu. Dan tak lupa saya ucapkan pula selamat bergabung dan selamat bergabung juga kepada para mitra UMKM, Bapak Ibu akan tetap sekalian, dan juga kepada seluruh peserta yang hadir pada webinar kita hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani hari-hari. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, mahasiswa aktif Fakultas Teknologi Industri Pertanian, angkatan 2018. Di sini, saya sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Acara kita hari ini merupakan sebuah webinar yang berjudul Digitalisasi Pemasaran UMKM di Era New Normal, yang merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan KKN PPM Integratif Virtual yang dilaksanakan oleh Universitas Pajajaran. Kenapa KKN kita hari ini hanya dilaksanakan secara online? Ya, kita tahu bahwasanya ketika kondisi sekarang pandemi COVID-19 ya masih sangat merajalela gitu, sangat meresahkan untuk kita seperti itu. Maka mau tidak mau kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat kita coba konversi, kita coba tetap dilaksanakan meskipun secara online. Mudah-mudahan kegiatan KKN ini bisa memberikan manfaat khususnya kepada Bapak Ibu akan tetap sekalian, para mitra UMKM yang menjadi mitra dari tim KKN kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu ada pembukaan, kemudian dilanjut langsung kepada pematerian karena mohon maaf Bapak Ibu akan tetap sekalian, karena pembina ataupun dosen pendamping lapangan kita, dosen pendamping lapangan kami sedang berhalangan untuk hadir seperti itu ya, karena satu dan lain hal, mungkin nanti langsung saja dilanjut dengan pematerian seperti itu. Lalu ada sesi tanya jawab atau diskusi, lalu nanti ada games. Jadi Bapak Ibu sekalian di akhir materi ada games menarik gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan untuk mendapatkan door prize nanti akan mendapatkan door prize dari panitia seperti itu. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita demi mengefektifkan waktu juga, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan.
Oke, langsung saja pada pematerian. Oh iya, sebelumnya akan saya bacakan CV dari narasumber kita hari ini. Ya, narasumber kita hari ini bernama lengkap Bapak Rifani, SIP MMDBA. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 1 Juli 1977. Saat ini beliau aktif menjadi dosen dan juga peneliti di Universitas Padjadjaran, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian untuk kompetensi yang beliau miliki ini cukup banyak sekali, diantaranya di bidang kepemimpinan, kemudian kewirausahaan, dan tentunya di bisnis digital. Sehingga kita hadirkan sebagai pemateri kita hari ini. Kemudian pendidikan yang beliau tempuh, di S1 beliau tempuh di Universitas Padjadjaran, S2 di Universitas Padjadjaran, dan S3 di Institute of Economic Polish Academy of Science, Warsaw, Polandia gitu ya Pak. Polandia. Kemudian ada juga pengalaman kerja yang cukup banyak dari tahun 2001 sampai 2019. Sekarang beliau founder dari platform crowdfunding untuk industri kreatif. Bapak Ibu akan tentu sekalian juga bisa cek di www.pikudaya.com, Picudaya gitu ya. Kemudian daftar penelitian dari tahun 2007 sampai sampai sekarang gitu ya, sampai 2021. Ini terakhir di penelitian analisis model pembiayaan dan pelaku industri kreatif di Kota Bandung tahun 2018. Ini tahun 2020 juga ada. Next, Kang. Ini daftar pengabdian kepada masyarakat dari tahun 2007 sampai saat ini, sampai 2020 terakhir kemarin di trainer digital entrepreneur untuk pelaku UMKM. Iya Pak. Lamaan, sayang waktu. Siap. Oke. Nanti aja. Dan berbagai piagam penghargaan lainnya. Sangat luar biasa sekali, sangat berkompeten. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan pematerian dari narasumber kita hari ini. Oh ya, sebelumnya kepada Bapak Ibu akan sekalian, dipersilakan untuk mempersiapkan alat tulis dan juga posisi duduk yang enak gitu ya, untuk menerima materi pada sore hari ini. Kepada Bapak Rifani, dengan segala hormat, saya persilahkan. Mangga Pak. Baik, terima kasih MC kondang kita hari ini, Kang Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, teman-teman, salam sejahtera dan selamat sore ya. Harapan saya teman-teman sekarang dalam kondisi sehat, bugar, dan tentu saja bahagia semua ya. Jangan lupa itu penting buat imun ya. Ini gara-gara pandemi yang semenjak awal 2000 nih ya, kita apa-apa online semua ya. Online semua, kita juga silaturahmi online, di kampus juga pembelajaran online, sidang online, bimbingan online, sampai wisuda online gitu ya. Saya ingat dulu gara-garanya asal muasalnya semenjak ini ya, awal 2020 itu semenjak pimpinan-pimpinan Sunda Empire ditangkepin tuh ya. Jadi tatanan hidup di dunia tadi nggak stabil lagi ya. Iya, semenjak itu jadi nggak stabil. Harusnya dilepasin lagi itu. Baik, teman-teman, ini sewaktu, ya seperti yang sudah diperkenalkan sama Kang Faisal, saya sendiri di sini hari pekerjaan tetap jadi dosen di administrasi bisnis FISIP Unpad. Sementara selain itu saya juga diamanahi sebagai wakil direktur Orange. Orange itu pusat inkubator bisnisnya Unpad ya. Nah, saya rekomen teman-teman untuk follow, sekalian iklan ya, follow Instagram maupun Facebooknya @orange.unpad ya, maupun di websitenya di PIB itu pusat inkubator bisnis pib.unpad.ac.id ya. Nah ini dia. Nah, maksudnya apa? Maksudnya supaya silaturahmi kita bisa berkepanjangan ya, karena Orange ini di pusat inkubator bisnis kita fokus bagaimana membina startup maupun pengusaha pemula ya, juga usaha mikro kecil menengah gitu ya.
juga pusat kewirausahaan di Universitas Padjadjaran gitu ya. Artinya bagi teman-teman yang pengen punya teman, sama-sama wirausaha pemula, sama-sama punya ide bisnis dan baru eksekusi, usia belum lewat 3 tahunan lah gitu ya. Saya rekomen untuk yuk silaturahmi di Orange, Pusat Inkubator Bisnis Unpad. Baik teman-teman, sewaktu saya dikontak panitia untuk memberi pelatihan, Kang, beri pelatihan dong tentang apa? Tentang digital marketing, pemasaran online di masa pandemi. Oh oke. Berapa lama? 1 jam. Oh oke. Jadi saya berpikir ya, sebenarnya digital marketing kan luas sekali teman-teman ya, luas banget. Saya beserta tim itu merancang kurikulum digital marketing di Kominfo. Itu pelatihannya yang diterapkan secara nasional itu selama 3 hari teman-teman ya, 3 hari dari jam 8 sampai jam 5 sore, nginep maupun tidak nginep gitu tuh. Itu digital marketing dari mulai foto produk, terus video produk, olah foto, udah gitu copywritingnya, bagaimana menulis kata-kata promosinya, lalu bagaimana mengolah konten desainnya. Setelah itunya bagus, baru bisa dipromosikan via medsos. Medsos sendiri ada beberapa, ada Facebook, ada Instagram yang masing-masing punya ciri khas masing-masing gitu. Bahkan untuk praktisi yang benar-benar praktisi ya, itu setiap medsos tuh ada pengelolaannya 1 orang gitu. Ada 1 orang yang khusus Facebook aja, ada 1 orang yang khusus Instagram aja, karena memang garapannya beda-beda gitu. Udah gitu juga setelah promosinya dapat, biasanya transaksinya diarahin ke Tokopedia atau marketplace ya. Tokopedia, Bukalapak, Shopee, 3 terbesar sekarang tuh. Seperti itu teman-teman. Yang mana Tokopedia masing-masing, Shopee masing-masing, Bukalapak masing-masing. Dan sekarang bahkan ada WhatsApp ya, WhatsApp bisnis. Untuk WhatsApp bisnis aja kalau teman-teman fokus itu udah cukup powerful teman-teman untuk sebagai media pemasaran digital gitu. Untuk fokus WhatsApp aja sebenarnya teman-teman. Nah artinya luas lah gitu. Jadi 3 hari itu cukup padat ya. Nah sekarang saya diminta ngobrol 1 jam. Terus tadi pagi sempat dikonfirmasi, Kang kira-kira 40 menit cukup nggak? Ya saya mah cukup-cukup aja ya, no problem. Mau 30 menit juga bebas, asal jelas mau apa kita bicaranya gitu, yang kita bahasnya apa gitu secara detail. Nah supaya apa? Supaya selesai dari pelatihan ini, saya pengen ada oleh-oleh buat teman-teman semua gitu ya, yang kira-kira bisa dipraktekkan di usahanya masing-masing ataupun profesinya masing-masing, setidaknya ada manfaatnya gitu. Meskipun itu cuma 30 menit gitu teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman ya, izinkan saya untuk share asesmen awal dulu ya. Asesmen awalnya untuk sekedar cari tahu sebenarnya kebutuhan teman-teman ini apa sih gitu ya. Pakai angket sederhana ya. Saya akan share di chat ya. Nah itu dia. Di chat, mangga diisi. Di sini kan ada mitra UKM, ada mahasiswa juga ya. Saya anggap sementara semuanya sama ya. Kita sama-sama belajar, termasuk saya juga di sini nih, karena saya anggap di sini forumnya adalah forum diskusi ya, forum diskusi, kita ngobrol bareng-bareng. Saya yakin mahasiswa maupun pelaku UKM itu punya pengetahuan dan pengalaman masing-masing yang beda-beda gitu, yang bisa di-share sama-sama untuk menambah manfaat di forum diskusi ini ya, termasuk saya sendiri. Jadi pengetahuannya bukan bersumber dari satu-satunya saya gitu ya. Saya juga nggak pengen dianggap sebagai ngajarin Inul bergoyang atau bebek berenang ya, enggak ya. Pokoknya semuanya berkontribusi. Jadi silahkan, di situ ada form sederhana, diisi dulu formnya, Google Form, diklik di link chatnya, lalu diisi. Bisa mahasiswa, bisa mitra, silahkan semuanya aja isi. Pengen tahu kondisi kelas kita sekarang ini seperti apa ya. Bagi yang sudah punya usaha bisa diisi, bagi yang belum nggak perlu. Di situ ada pertanyaan data, usaha, segala macam. Ujung-ujungnya nanya, dari seandainya ada menu bahasan, kira-kira Anda disuruh milih 3 topik
paling prioritas, yang pengen banget gitu ya. Kan topiknya banyak nih, digital marketing. Nah ini mah dibatasi 3 aja gitu ya, yang Anda pengen banget untuk dipelajari di sesi hari ini apa aja gitu. Silakan teman-teman. 3 menit cukup ya, nggak usah lama-lama. Silakan diklik lalu dipilih. Ini baru 3 so far nih yang masuk. 3 menit Diklik saja. belum bisa Diklik ngekliknya link. Bapak, maaf. Oh, Linknya, Pak. Linknya ya, sebentar. Linknya ketika diklik nggak jalan gitu gimana? Ini saya share lagi. Ya. Ada kelihatan? Ada, Pak. Oke. Ada, makasih, Pak. Sama-sama, makasih. Sob. Untung dikasih tahu. Saya kira udah kelihatan semuanya aja. Halo, tes. Bapak punten masih mic-nya masih di mute. Oh iya. Kebuka, kedengaran suara saya? Ada Pak. Oke, sip. Cukup ya teman-teman ya. Kita tutup dulu angketnya. Kita izin share. Pengen tahu hasilnya kayak gimana? Kita lihat hasilnya. Nah ini teman-teman, kondisi kita sekarang ada 12 orang yang masuk, nama produknya macam-macam, paling banyaknya fashion dan kreatif ya, ada 3 orang, kedua terbanyaknya adalah makanan kuliner, yang lainnya ini ada yang lain-lain, oke.
Rata-rata lebih dari setahun, bagus ya. Ini kurang dari setahunnya, berarti rata-rata lebih dari setahun. Oke, bagus. Ini yang paling banyak ternyata teknik Instagram marketing. Wow, berarti banyak yang berharap kita bahas di Instagram marketing ya. Lalu yang kedua terbanyak adalah konsep digital dasar ya, dasar digital marketingnya. Oke, ini fundamentalnya ya, asal tahu dulu gitu. Oke, good. Nanti kita bahas juga. Dan dua di sini adalah WhatsApp bisnis sama copywriting. Oke, menarik ya. Oke, jadi clear ya. Hari ini kita akan fokus ngebahas Instagram, teknik dasar digital marketing, copywriting, Instagram marketing sama WhatsApp bisnis ya. Situ kita fokuskan. Dicolek-colek sedikit, oke? Baik, terima kasih inputnya teman-teman. Setidaknya kita akan bahas temuan kita pada hal-hal yang kita perlukan saja. Sedangkan materi tetap akan saya share semuanya ya. Cuman pembahasan kita kali ini yang terbatas waktunya. Kenapa terbatas? Saya yakin teman-teman nih join ke pelatihan ini juga mengorbankan waktu usahanya ya. Kebayang nggak misalnya 30 menit Anda tidak berusaha aja, omset hilang mungkin udah ratusan juta di luar sana ya. Gara-gara Anda manteng di sini melatihin kita diskusi bersama gitu ya. Jadi benar-benar waktu itu berharga ya. Baik, panitia Faisal, nih kita akan bahas sampai jam berapa dulu nih? Punten? Sampai jam 5, Pak. 5 aja ya, berarti setengah jam ya. Siap. 5 lebih 10 kita. Oh, 5 lebih 10, oke. 40 menit. Oke, ya. Siap. Lanjut ya. Kita langsung saja. Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah. PowerPoint ini sudah ya. Oke, sekarang kita masuk fundamental online marketing ya. Jadi ada dua model bisnis offline maupun online ya. Sekarang mungkin online lagi ramai gara-gara pandemi ya. Orang-orangnya pada diem di rumah gitu. Sementara kebutuhan masih tetap ada. Mau nggak mau kan akhirnya teknologi online mulai melambung. Tapi apa bedanya sih sama offline? Bedanya sederhana teman-teman. Kekurangan-kekurangan di offline itu kelebihan di online. Begitu juga kekurangan di online itu kelebihan di offline. Ambil contoh misalnya, di offline jangkauan terbatas karena kan pasti jualannya di tempat sekitar. Waktu terbatas, pasti harus ditongkrongin ya dari 9 to 5 gitu ya. Biaya tinggi karena harus sewa orang, sewa tempat dan lain sebagainya macamnya. Sementara kelebihannya ini itu diatasi sama online. Online punya kekurangan juga, produknya maya, artinya sulit untuk ngebayangin. Misalnya Anda beli sepatu ukuran berapa itu sulit ya untuk dibayangin. Beli baju warnanya apa sulit untuk dibayangin. Meskipun kita tahu pakai foto kadang-kadang bisa menipu juga ya. Jadi produknya maya memang nggak bisa dicoba-coba. Responnya lama. Kadang-kadang kita kontak sekarang jawabnya nanti sore gitu ya. Atau nanti malam sehingga udah keburu mikir yang lain. Sulit percaya. Ya gimana mau percaya orang kita nggak ketemu orangnya, nggak tahu tokonya di mana gitu ya. Dan itulah kekurangan-kekurangan online. Nah, jadi kekurangan-kekurangan online ini merupakan kelebihan dari offline. Sedangkan kekurangan offline kelebihan dari online. Bagusnya mana? Online atau offline? Bagusnya to be true, dua-duanya bagusnya dijalanin teman-teman. Di luar konteks teman-teman sekarang lagi fokus online dulu atau offline dulu. Misalnya Anda offline dulu nih awalnya. Lama-kelamaan Anda harus memperkaya jangkauan pakai online-nya. Tapi Anda ada juga yang merintis online dulu. Lama-lama punya offline-nya. Kayak misalnya teman saya jualan helm. Pertama online dulu. Helmnya lihat di daerah Bandung Tengah ya. Dipoto pakai toko temannya. Nah, lama-lama dia akhirnya punya toko helm sendiri tuh. Awalnya online. Nah, ada lagi yang awalnya offline, banyak ya.
toko makanan, toko pakaian, awalnya offline tapi lama-lama online juga punya. Artinya bagusnya sih idealnya dua-duanya. Bahkan sekelas apa namanya? Sekelas Amazon pun yang notabene sekarang sempat jadi orang terkaya di dunia itu awalnya online Amazonnya, akhirnya ngebangun juga gudang fisiknya ya untuk membantu distribusi online-nya seperti itu. Ya gitu, artinya ujung-ujungnya dua-duanya perlu diperkuat teman-teman ya. Nah ini proses marketing online gara-gara produknya maya, udah gitu sulit dipercaya, sehingga prosesnya pun rada lama nih teman-temannya, dari mulai tahu dulu, edukasi, lalu lama-lama minat, lalu lama-lama percaya gitu ya. Tapi kalau offline kan ini bisa dicoba-coba, bisa lihat orangnya, bisa lihat barangnya, bisa tahu lokasinya, jadi ini bisa di shortcut. Tapi kalau online nggak bisa teman-temannya, rada panjang ya. Tahu, minat, percaya lewat kegiatan promosi dan branding ya. Lama-lama baru beli ya. Nah setelah beli, baru pikirin lagi taktik gimana nih supaya dia beli lagi dan beli lebih banyak lagi. Beli lebih banyak dan lebih sering ya gitu tuh. Gimana itu caranya? Tapi ya itu prosesnya itu lumayan panjang ya. Karena ya produk kita maya. Nah ini fundamental marketing itu kita singkat Rapid Digital RP3 ya, biar gampang ingatnya. Apa aja RP3 itu? R-nya riset. Di awal-awal pasti perlu riset. Riset itu bukan bikin skripsi ya, bukan bikin tesis yang berat-berat. Sederhana aja teman-teman. Riset kata kunci, riset kompetitor, sama riset tren. Ada 3 aspek yang perlu kita riset di awal ya. Nah setelah di riset baru tahu, oh produk kita apa nih yang mau dipajang. Yang kedua pajang ya. Pajangnya di mana? Pajangnya mau di website, mau sosial media, mau aplikasi chatting, mau marketplace, Bukalapak, Tokopedia, Shopee gitu ya. Sosial media, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Itu dipajangnya di mana. Nah, setelah dipajang, kita berpikir bagaimana orang banyak yang tahu produknya, datang pakai promosi ya, promosi website pakai search engine optimization, Google My Business, email marketing, dan ads ya, Google Ads ya, promosi. Kalau sosial media pakai post, story, group, dan lain sebagainya. Kalau chat pakai chat, group, broadcast. Kalau marketplace pakai promosi, tools, dan segala macamnya ya, dipromosiin. Setelah promosi, kan udah pada datang nih, pada datang, lihat-lihat, ada yang nanya-nanya, lihat-lihat, ada yang nanya-nanya doang, nggak apa-apa, setiap yang datang, nanya, dan lihat, itu didata, teman-teman, didata. Nah ini bedanya yang digital maupun non-digital, didata, karena data konsumen itu penting. Ada yang bilang bahwa di era sekarang, data is a new gold, ya, emas baru itu data, jadi didata. Saya ada sampingan bisnis, kursus kreativitas anak ya, pesertanya udah sampai 789 orang ya, 709 anak yang setiap anak tuh per bulannya bayar 250.000 aja ya, udah yang masuknya setengahnya dari per bulan, udah lumayan ya omsetnya. Itu nyempil di garasi saya. Nah, gara-gara pandemi itu tutup teman-teman, itu tutup. Akhirnya supaya karyawannya masih bisa jalan, akhirnya kita berpindah jadi pivot, jadi jualan batagor atau makanan-makanan ya yang bisa dikirim-kirim. Nah, untungnya kita punya data tadi teman-teman ya, data yang 798. Kita jualin ke situ aja udah muter tuh per bulannya dengan data. Karena akan jauh lebih mudah menjual kepada orang yang sudah mengenal kita dibanding orang yang belum kenal sama sekali. Gitu tuh. Itu pentingnya data teman-teman ya. Jadi ada promosi yang datang itu di data ya. Lalu konversi ya lama-lama kan yang datang banyak tapi nggak beli-beli, males juga ya. Yang datang yang visit, yang engagement, like, comment, share banyak tapi nggak beli-beli, konversi istilahnya atau transaksi, kan males juga ya, capek juga. Jadi ujung-ujungnya tetap butuh konversi, jangan sampai ada CLBK ya, chat lagi beli kagak gitu ya. Jadi tetap fokus adalah konversi teman-teman. Gitu teman-teman ya, model sederhana dari Rapid Digital Marketing. Riset dulu, dipajangnya di mana, dipromosiin biar banyak yang lihat, yang datang didata, jangan lupa, supaya apa? Supaya follow up strategi marketing kita selanjutnya. Lalu dari yang datang itu
gimana caranya porsi yang konversi atau mau belinya itu diperbanyak. Gitu teman-teman. Secara umum. Nah, akhirnya kan banyak nih salurannya digital marketing tuh. Ada sosial media, Facebook, Instagram, ada website, ada aplikasi chatting, WhatsApp, Line, ada marketplace, Tokopedia, Bukalapak, ya, Shopee. Lalu kira-kira kita pakai yang mana nih? Sedangkan kita tahu satu ini aja memerlukan upaya yang luar biasa, teman-teman. Bener nggak? Akhirnya kita pakai mana? Kita pakainya sesuai kebutuhan. Biasanya ada yang kebutuhannya untuk promosi dan branding, yaitu bagaimana mengenalkan produk kita, bagaimana supaya produk kita viral, bagaimana supaya orang tahu minat, lalu percaya produk kita. Itu pakai saluran sosial media sama website, teman-teman, untuk promosi dan branding. Sedangkan transaksinya atau konversinya itu pakai marketplace dan aplikasi chatting gitu. Makanya banyak yang Tokopedia buka Tokopedia, tapi udah buka udah aja dilepas karena nggak ada yang beli. Lah, yang nggak dipromosin. Promosinya lewat mana? Sosial media, teman-teman. Sosial media ini bagus buat viral-viral atau promosi atau ngasih tahu publik ya, bagus ya. Website bagus untuk nambah percaya ya. Kadang-kadang sosial media ada website blablabla.com itu makin percaya kita ya, gitu tuh. Nah, tapi kadang-kadang kelemahannya orang males beli di lewat sosial media. Kenapa? Karena kalau begitu transfer takut barangnya nggak nyampe. Begitu ditransfer uangnya takut barangnya nyampe tapi jelek gitu ya. Akhirnya males orang transaksi di sosial media. Transaksinya di mana? Rata-rata diminta link Tokopedia-nya atau Bukalapaknya atau Shopee-nya. Kenapa? Kalau kita transaksi di marketplace, kita transfernya nggak ke penjual langsung, tapi ke Tokopedia, Bukalapaknya ya. Dulu begitu barangnya dikirim dan barangnya nyampe, baru di ACC sama si pembelinya, hingga uangnya baru cair kepada penjual. Jadi penjual untung, aman. Beli juga untung dan aman, teman-teman. Itu marketplace. Makanya orang banyak yang fokus transaksi di marketplace, Tokopedia, Bukalapak, sama Shopee. Jadi aplikasi chatting, yaitu rata-rata orang akhirnya transaksinya di minimal di WhatsApp ya. Karena apa? Bisa nego, bisa ngasih tahu nomor rekening, bisa ngapain, akhirnya di situ WhatsApp juga ya gitu. Jadi WhatsApp cenderungnya buat transaksi. Gitu, teman-teman. Jadi kalau boleh saran, apa yang harus dilakukan kalau pengen minimalnya ya, minimal punya sosial media satu lah dikukut ya buat promosinya, sama satu di marketplace untuk eksekusi transaksinya gitu, yang aman, yang nerima pembayaran dari bank mana aja gitu ya. Kadang-kadang bisa loh orang cancel transaksi gara-gara banknya beda. Nggak mau banknya nggak BRI. Soalnya dapat biaya transfernya 6.500 nggak jadi. Wah, bisa gitu teman-teman. Tapi dengan adanya marketplace itu dipermudah. Gitu teman-teman. Jadi saran saya, satu sosial media buat promosi, satu marketplace buat transaksi. Biasanya gitu ya. Nah, ini 3 aspek besar. Satu, digitalisasi produk. Jadi kita percuma ngomongin Facebook, Instagram, Tokopedia kalau produknya tampilannya juga jelek ya. Jadi ini harus dipastiin dulu bagus nih ya. Bagaimana teknik foto, video, bagaimana teknik copywriting. Nah, tadi banyak yang request ya, kita bahas nanti ya di teknik copywriting. Bagaimana desain poster ya. Nah, nanti akan kita dari sini akan banyak dibahas copywriting banyaknya. Lalu promosi ada Facebook, Instagram. Kita ulas sedikit Facebook, kita bahas banyak di Instagram ya. Sedangkan di transaksi ada Tokopedia, ada aplikasi Toko, ini juga mempermudah juga ya untuk teman-teman yang punya Android, yang pengen bikin katalog gampang berbasis website, yang bisa follow up-nya pakai WhatsApp, bisa nyoba Toko ini ya. Toko ada di Android. Atau WhatsApp bisnis. Kalau udah pakai WhatsApp bisnis, Toko ini nggak begitu kepake ya. Soalnya sama aja fungsinya. Untuk follow up pakai WhatsApp gitu tuh. Kalau Toko ini bagi teman-teman WhatsApp personal yang nggak mau transfer ke WhatsApp bisnis atau migrasi ke WhatsApp bisnis. Nanti kita bahas lah. Ya, digitalisasi produk. Ya intinya kalau produk digital bisa jualan langsung, kalau fisik harus dirubah dulu ya ke foto, video, copywriting, sama desain konten.
Nah, teknik mengembangkan nilai produk, ini pastiin dulu teman-teman ya, teknik sederhana tapi cukup powerful, banyak yang pakai juga di binaan kita. Jadi ini produk kita, nilai-nilainya apa gitu yang udah ada, potensi yang perlu bisa dikembangkan apa, USP itu unique selling point ya, ultimate selling point apapun lah, yang jadi unggulannya apa, nilai yang unggulannya gitu tuh. Nah, ini dibandingkan dengan satu target konsumen, pain dan gain ya, harapan dan masalah gitu ya. Apa aja dibandingkan sama kompetitor utama, kekuatan dan kelemahannya apa gitu ya. Jangan kita bersaing adu-adu keras sama kekuatan, tapi kita isi kelemahan-kelemahan dia gitu. Di sini dapatlah nilai terkuat dari produk kita. Memastikan bahwa produk kita benar-benar layak jual dulu teman-teman. Percuma kita belajar strategi marketing Facebook, Instagram, Tokopedia habis-habisan kalau produknya jelek gitu ya. Jadi pastiin dulu produk Anda bagus ya. Nah, itu syarat utama. Lalu teknik foto video dengan HP standar lah, ini akan kita bahas. Yang background juga pakai yang sederhana, cahaya sederhana, angle-nya yang banyak. Intinya banyak foto, banyak juga kemungkinan yang dapat bagusnya ya. Komposisi objeknya disesuaikan. Kalau pakai model, kalau yang fashion ya. Nah, aplikasi olah foto, kadang-kadang gara-gara aplikasi olah foto ini latar belakang, cahaya, segala macam bisa diabaikan ya, karena bisa diolah meskipun tidak sebagus aslinya ya, tapi lumayan lah ngebantu. Minimal yang saya rekomenkan ya, ini ada apa sih namanya, lupa lagi nih. Pokoknya aplikasi foto yang ada apa namanya? Ada fasilitasnya, kalau nggak untuk brightness ya, untuk mencerahkan gitu, kontras untuk tajam, sama sharpen, kontras untuk jelas ya, semakin jelas, sharpen untuk tajam. Nah, ini ada polish ya, salah satu aplikasinya polish di Android, bisa dipakai gitu. Tapi saya yakin banyak lah aplikasi foto. Yang penting itu bisa najemin sama bisa menjelaskan ya. Kadang-kadang membantu untuk kamera-kamera yang pixelnya nggak gede ya, tapi gara-gara aplikasi ya, foto jelek jadi bagus ya. Nah, teman-teman bisa coba-coba sendirilah. Kalau video sama, yang penting shootnya ambillah paling bagus itu sekitar 30 detik lah ya, nggak lebih dari 30 detik, maksimal 30 detik kalau profil ya, supaya bisa di-share gampang di WhatsApp. Nah, 30 detik anggaplah ada 5 klip pendek ya, berarti satu klipnya 6 detikan, 5 sampai 6 detik. Bikin vertikal, horizontal, diam, di zoom in, zoom out, pakai gerakan tangan ya, jangan pakai mesinnya ya, karena zoom pakai mesin jelek sekali. Pakai gerakan tangan. Jadi zoom in, zoom out gitu. Kalau enggak ke samping, ke atas, ke bawah gitu ya. Nah, itu klip-klip itu kemudian digabung di satu aplikasi nantinya. Yang penting stabil ya. Aplikasi yang saya rekomen diantaranya Video Show. Kenapa Video Show? Karena ada tema itu tema. Jadi kalau ada ke 5 aplikasi, ke 5 foto klip tersebut ya, 5 itu kita masukin, input, lalu dengan tema itu disulap jadi satu video grafis yang sangat bagus sekali ya. Udah ada judul, tinggal masukin tag dan lain sebagainya, udah jadi bagus. Itu teman-teman aplikasi olah video. Nah, kalau desain konten poster saya rekomen Canva ya. Canva banyak yang pakai, banyak juga tutorialnya di YouTube. Saya rekomen untuk mendapatkan desain grafis yang sangat bagus, profesional, dengan cara malas ya, dengan cara blow on, karena ada temanya lagi, tema-temanya ini yang bisa template yang bisa kita pakai dari ukuran maupun desain grafisnya. Silakan Canva ya. Copywriting, nah ini kita bahas. Apa penting? Karena menurut pengalaman, ini suplemen Amerika, beda satu kata saja itu bisa menaikkan 89% penjualan. Satu nggak pakai suplemen, satu ditambahin suplemen, naik 89%. Jadi tujuan copywriting apa? Ini yang paling kuno ya, tapi sekarang masih dipakai, simple, AIDA, AIDA. Dulu ada bintang film cantik gitu, zaman saya ya, Aida Iyasa. Cuman sekarang nggak terkenal ya. Beda zaman kita. Nah, AIDA ini A-nya attention, narik dulu perhatian, I-nya intention, meningkatkan minat ya, D-nya decision, ngambil keputusan beli,
A-nya action, transaksi ya. Nah, AIDA ini yang jadi patokan bagaimana kita menyusun copywriting. Siklus copywriting pertama yang paling penting adalah mengenali target pasar dan nilai produk. Tadi ya, yang di Canvas tadi ya, nilai produknya apa, target pasarnya siapa ya, dikenali pain dan kebutuhan dan masalahnya apa, dikenali banget gitu ya. Karena ini menjadi penting 10 kali lebih penting daripada menyusun kata-kata copywriting-nya. Karena copywriting harusnya didasarkan sama sama kebutuhan pasar ya. Nama nilai produk yang diunggulkan, gitu tuh. Ini makanya penting nomor 1 nih, kenali dulu, lalu susun copywriting-nya, dan di-publish saja, di-post, ya. Kita tahu ini manfaat atau enggaknya, di-post, ya. Baru diukur, baru untuk bahan masukan, mengenali lagi nilai produknya yang kuatnya apa, gitu tuh. Ini aja terus, ya. Kadang-kadang copywriting-nya dibikin 3 langsung, ya. 3 itu di split test namanya. Copywriting A, B, C, di split test, masing-masing seminggu. Mana menghasilkan engagement paling banyak. Nah, itulah yang paling bagus gitu ya. Yang paling banyak, yang paling bagus itu yang diperkuat. Jadikan standar dan bisa dipakai berkali-kali, dipakai ads ya. Berani bayar iklan, kita pakai copywriting unggul gitu ya. Seperti itu. Jadi pakai split test jadi jangan asal-asalan lalu apalagi berani bayar iklan ya untuk copywriting yang belum teruji ya, bahaya. Nah, ini ambil contoh lah misalnya ini ada produk beken nih, ini lakunya sampai ribuan. Mainan edukasi anak. Mainan edukasi anak ini kira-kira target pasarnya siapa, teman-teman? Anak-anak? Banyak yang ngomong anak-anak ya. Yang anak-anak usernya ya. Target pasarnya tetap ibunya ya. Karena ibunya yang beliin. Jadi kita perlu tahu kira-kira target utama kita, jarang kan anak-anak beli langsung ya. Pasti ibunya. Kalau enggak bapaknya. Bapaknya juga jarang lah. Biasanya mikir di luar rumah tangga. Ibunya ya. Jadi bagaimana ibu muda ya khususnya itu kebutuhannya, terus apa yang bikin dia sengsara, apa diteliti banget ibu muda ini. Mamah Mahmud Abbas ini nyebutnya mah muda, anak baru 1 ya. Nah itu gimana nih kebutuhan dan apa masalahnya diteliti. Nah ini misalnya ya target. Kalau bingung, target saya banyak, pakai 3 lingkaran ya, lingkaran paling besar, lingkaran sedang, sama lingkaran kecil ya, lingkaran kecil. Nah, yang lingkaran kecilnya, lingkaran sedangnya siapa, lingkaran kecilnya siapa, yakin dikit ya, ayah muda mungkin ada yang beli, tapi yang paling banyak beli itu adalah ibu muda ya. Di sini mulai diteliti apa aja nih, dari mulai jenis kelamin, range, kelas sosial, pekerjaan, makin spesifik makin bagus ya, ketakutannya, impiannya apa, medsosnya apa aja yang sering pakai gitu, lokasinya di mana, kota atau desa, hobinya apa, drakor atau belanja. Ini diteliti benar-benar ya. Nah dari situlah baru bikin copywriting-nya teman-teman. Pakai AIDA tadi, A-nya attention. Nah attention di awal, headline-nya ya. Ini anatomi copywriting secara umum. Headline-nya itu apa? Headline-nya iklan ya. Yang menariknya apa? Lalu intention yang menumbuhkan minatnya, ada penawarannya apa gitu ya. Untuk menyelesaikan headline-nya ini, masalah atau impian. Lalu alasannya apa? Pakai poin-poinnya, penguat. Kalau lebih kuat lagi bonus. Jadi dengan tambahin bonus semakin minat ya, semakin minat yang kalau nggak beli itu nggak ngerasa rugi banget ya. Nah lalu dikunci lagi untuk menghilangkan keraguannya. Gimana? Testimoni ya, testimoni. Biasanya sekarang itu musim testimoni itu bukan ketikan orang ya, tapi langsung screen capture dari WhatsApp, dari review di Tokped itu lebih powerful ya testimoninya gitu tuh. Sama garansi ini menghilangkan keraguan juga. Artinya orang kalau misalnya nggak puas, uang bisa kembali gitu tuh dalam seminggu. Itu garansi powerful untuk menghilangkan keraguan ya. Oke, jadi pembeli pun nothing tulus untuk beli, nyoba ya. Sama call to action, artinya dipastikan bahwa orang-orang itu ada tombol actionnya, entah itu kontak, entah itu nomor rekening dan lain sebagainya macamnya. Ya, yang penting kontak ya, kontaknya. Jangan sampai udah minat, udah sakau pengen beli banget, kontaknya bingung mau kemana gitu, sampai nyari di Google pun susah gitu, kan repot ya. Artinya ini yang jangan lupa call to actionnya ya, tombol kontaknya. Gitu teman-teman. Nah contohnya tadi misalnya yang mainan edukasi tadi ini copywritingnya misalnya. Yang attentionnya A, mama asyik nonton drakor, misalnya karena hobinya drakor ya. Sementara anak anteng main sendiri plus tambah cerdas, ingin impian
banget. Bisa. Nah, ini intentionnya yang menambah minat. Bekali anak Anda, nih penawarannya 2 kilo, apa. Harga coret juga ngaruh ya. Harga coret ngaruh nih. Lalu poin-poin penawarannya apa? Fitur-fiturnya ngasah kreativitas, kesabaran, SNI, dan aman gitu. Sama bonus 1 balon, padahal ini sebenarnya masuk dalam paket, dianggap bonus. Tapi itu juga ngaruh ya. Oh, ada bonus. Dan ini nambah minat. Sama decision itu menghilangkan keraguan, ambil keputusannya mau gitu. Ini ada reviewnya, 21 dari 22 ngasih bintang 5. Sama garansi, kalau nggak puas, statusin kembali tanpa syarat apapun ya, langsung. Jadi, nah ini kontak actionnya. Kontak person, bisa transaksi Tokopedia, Bukalapak gitu. Ini salah satu contoh copywriting. Nah, teman-teman, ini copywriting ini komponennya komponen lengkap ya. Artinya Anda bisa dimodifikasi apakah mau pakai komponen lengkap ini atau cukup beberapa komponen saja. Entah itu alasan misalnya headline-nya atau penawarannya aja. Yang penting call to action-nya ada ya. Minimal-minimalnya paling minim adalah penawaran, alasan penawarannya apa? Fitur utamanya apa atau alasan sama call to action minimalnya itu teman-teman ya, dalam satu kan tergantung apa media Anda menuangkan copywritingnya apa, tapi minimalnya ada penawaran, alasan sama call to action gitu ya. Tapi kalau bisa lengkap syukur ya. Gitu teman-teman ceritanya copywriting. Nah, itu tentang digitalisasi produk ya. Nah, sekarang digitalisasi promosi melalui medsos. Nah, Facebook, nah ini mungkin kita beda zaman ya, tapi kalau saya sendiri masih mengandalkan Facebook untuk marketing strategi ya. Jadi karena banyak yang nggak begitu perlu dibahas hari ini, jadi saya bahas sedikit aja Facebooknya ya. Jadi kenapa Facebook? Di antaranya termasuk paling banyak ya, bahkan sama Instagram sekalian. Lalu di sini audiennya. Lalu kenapa Facebook usernya banyak, mudah viral? Karena apa mudah viral? Kita nggak perlu ketahuan follower ya. Pokoknya friend request, friend. Bisa 5.000 aja friendnya. Dan kalau misalnya kita klik like, artinya konten bisa dilihat ring 1, ring 2 dari teman-teman kita gitu. Jadi kalau di share, itu bisa dilihat di ring 1, ring 2, ring 3 teman-teman kita yang lain gitu. Berarti sangat mudah viral. Makanya disebut sebagai media sosial politik ya, gara-gara mudah viral. Saking politiknya sehingga banyak enak orang-orang tuh ya, enak jijik sama Facebook, akhirnya pindah ke Instagram akhirnya. Seperti itu teman-teman. Ya nggak bisa disalahin juga. Ada fiturnya, ada personal, grup, ada page ya. Yang masing-masing punya kegunaan. Personal untuk personal, maksimal friend-nya ada 5.000. Grupnya ini untuk komunitas ya, membangun komunitas. Maksimalnya bebas, nggak dibatasi. Page-nya ini untuk membangun brand produk kita ya, supaya ngiklan kita tanpa batasan. Jadi bukan friend pun kita bisa dilihat orang, asal di setting kira-kira mau dilihat laki-laki perempuan, mau dilihat rentang usia berapa, mau lihat di lokasi mana, itu di page ini bisa di setting iklannya itu. Gitu teman-teman. Jadi powerful-nya Facebook seperti itu ya. Ada personal, ada grup, ada page. FB pemilik IG. Nah, Instagram itu yang milikin FB. Terus WhatsApp juga yang milikin FB gitu. Jadi betapa kalau FB kita bangun dulu teman-teman ya. FB kalau kita bangun karena mudah nih ngebangun ininya orang-orangnya gitu. Friend-nya sampai 5.000 itu mudah ya. Kita tinggal friend request sehari 20, saya pikir nggak nyampe setahun udah 5.000 ya teman-teman ya, gitu tuh. Jadi, nah setelah FB 5.000, itu tinggal dikonekkan sama Instagram kita dan WhatsApp kita, otomatis boom, itu sekitar 5.000 juga follower dari Instagram sama WhatsApp grup kita, gitu tuh. Artinya powerful FB ini. Saya rekomen untuk dipelajari juga lah. Meskipun sekarang masih belum banyak yang minat, mungkin gara-gara beda generasi ya. Karena harus diakui FB ini untuk orang tua ya, 25 tahun ke atas, 25 tahun ke bawah, umumnya Anda biasanya Instagram ya, karena lebih kekinian. Atau kekiniannya lagi sekarang TikTok malah. Baik, ini sangat digital marketing. Itu kenapa Facebook ya. Nah, cara-caranya ya inilah dipulkan. Ini nggak akan kita bahas banyak ya, karena ini nggak banyak, tapi intinya seperti itu. Tapi ini yang lebih sama Instagram ya, konten. Kan kita kadang-kadang bingung ya,
mau konten apa nih, bikin konten, karena gimana pun juga ujung-ujungnya kekuatan dari media sosial itu konten. Jadi pertama edukasi ya, edukasi kan kadang-kadang nggak punya ini ya, edukasi apa? Tergantung Anda produknya produk apa. Kalau produk kesehatan berarti banyak tentang edukasi kesehatan. Kalau produknya fashion banyak edukasi fashion juga dan lain sebagainya macamnya. Edukasi. Kalau bingung kita bisa tanya konten ke Mbah Google ya. Ke Mbah Google itu. Kita cari di Google tentang edukasi apa, banyak poin-poinnya. Kita bisa ATM, amati tiru modifikasi. Jangan di ATP ya, amati tiru plak ya, jangan ya. Jangan, nggak bagus itu. Jadi harus dimodifikasi, edit dikit lah, paraphrase ya. Kata-katanya dirubah, tapi akan mudah sekali kita mencari ide dari Google, Mbah Google sama Mbah YouTube, dua itu guru besar saya ya. Keseharian ya, kalau kita lagi berkunjung kemana dipoto, lagi makan apa dipoto gitu ya. Kadang-kadang kehidupan kita sehari-hari menunjukkan bahwa percaya bahwa akun ini akun asli ya, bukan bodong gitu. Nilai hidup sih, kayak keadilan ya, kata-kata bijak itu juga bagus membantu ya. Tapi yang ramai biasanya humor, yang lucu-lucu, yang menghibur ya. Humor, lucu, menghibur gitu. Nah itu dari mana? Googling lagi aja ya, tanya ke Mbah Google, kata-kata lucu, gambar lucu, apa segala macam, seleksi di situ yang lucu, diolah sedikit, lalu bisa dipost ulang di kita, gitu ya, gitu. Lalu trending topik nanyanya kemana? Ke Google Trend. Anda buka Google Trend, di situ ketik, di situ kelihatan yang lagi kata kunci yang lagi banyak cari trendingnya apa gitu. Atau biasanya trending topik bisa dicari di hashtag ya, hashtag apa yang lagi hits itu. Nah dari trending topik ini kita jadi bahan konten. Kayak kemarin lagi trending tuh tentang surat keberatan dari Eiger, tahu nggak? Surat keberatan Eiger gara-gara ada reviewer nge-review YouTuber nge-review produk Eiger gitu. Reviewnya jelek gitu. Akhirnya diusuratin sama Eiger. Itu dibalas lagi sama reviewernya. Lah, lu protes ngapain? Orang ini produk gua beli dengan uang sendiri gua. Lu juga nggak endorse gua gitu. Ya bebas-bebas aja dong. Akhirnya yang bener memang yang reviewer itu gitu ya. Semua orang bebas review. Akhirnya apa? Minta maaf lah si Eiger itu ya. Ya kita yang salah, maaf. Tapi udah kadung jadi viral ya. Jadi viral kemana-mana. Akhirnya apa? Dimanfaat. Jadi trending tuh surat keberatan Eiger. Jadi trending kemana-mana gitu. Akhirnya jadi bahan konten perusahaan yang lain, perusahaan Ray atau perusahaan-perusahaan yang lain akhirnya bikin surat keringanan gitu ya. Surat apa? Semuanya boleh ini, semuanya boleh boleh review deh, semuanya ini surat kebahagiaan, surat apa? Ya itu maksudnya sekedar nyindir yang tren-tren gitu. Seperti itulah contohnya. Jadi kadang-kadang yang trending-trending ini bisa jadi bahan bahan konten ya. Nah, yang penting konsisten, sehari satu, jangan banyak-banyak ya. Karena sehari satu kita fokus di situ untuk up dulu ya, up banyak yang engage. Jadi kalau misalnya sehari 2 konten yang satu jadi tenggelam lagi gitu ya, sayang ya. Jadi sehari cukup satu aja, yang penting konsisten ya. 91 ya, karena ini fokusnya adalah edukasi ya. Ingat panjang prosesnya, harus percaya dulu, harus tahu dulu, harus minat dulu, sehingga kadang-kadang rasionya 91 ini wajar ya. 9 itu 9 edukasi, informasi manfaat, informasi lucu gitu ya. Sedangkan satunya boleh ngiklan lah sekali-kali ya gitu. Tapi ingat jangan terlalu sering karena enak juga, akhirnya males orang follow Anda lagi gitu. Jadi jangan terlalu sering iklan, lebih banyak edukasinya gitu tuh. Gitu teman-temannya. Ini bisa dipakai juga saya pikir di Instagram ya kalau manajemen konten. Nah ini FB Group, intinya dia bisa bikin komunitas sendiri. Bahkan kalau misalnya kita bingung temennya nggak ada, kita bisa masuk grup yang sesuai dengan produk kita. Misalnya produk kita tentang produk kesehatan, masuk grup aja yang tentang fitness, tentang kesehatan, tentang apa gitu ya. Otomatis kita bisa ngiklan di situ. Tapi ingat 9-1 ya, harus ngomong yang manfaat dulu gitu 9 kali baru 1 ngiklan. Jangan langsung ngiklan, enak orang-orang. Nah, ini cara instan jualan di Facebook itu ya karena banyak grup ya. Kita bisa gabung di 6.000 grup, teman-teman, yang satu grupnya itu bisa jadi ribuan orang gitu situ ya. Seperti itu. Jadi
kalau sebenarnya Facebook ini benar-benar sangat powerful ya untuk jualan, karena ya itu mudah viral, mudah masuk grup. Kalau ngiklan juga sangat spesifik, pakai page tadi ya, page ngiklannya pakai page, Anda mau jualan apa gitu, itu sangat powerful. Salah satu iklan terbagus di bisnis sampingan saya yang kursus kreativitas anak ini ya pakai Facebook ini ya, karena bisa range antara 6 kilo dari dekat rumah saya itu yang Facebooknya bisa baca, bisa disetting gitu teman-teman, sehari cuma 10.000 perak gitu tuh. Seperti itu, 100.000 berarti iklan kita tayang 10 hari gitu kan, sangat powerful lah. Itu kerangkring itu ke 8 rumah ya, bagus lah dicoba ya. Nah, ini page sama iklan. Itu teman-teman kalau Facebook. Nah, sekarang tentang Instagram marketing. Ini banyak yang bahas ya. Satu ya, ada beberapa tips sederhana. Satu, tentu saja akunnya harus dioptimalisasi dulu ya. Bio-nya dilengkapi selengkap-lengkapnya. Nah, ini banyak yang nanya. Bagusnya akunnya akun personal atau akun produk ya untuk pencitraan? Ya tergantung kebutuhan. Kalau saya sarankan sih kalau Anda nggak cantik, nggak menarik, nggak ganteng, nggak secara pribadi nggak menarik gitu, mending pakai akun produk aja ya. Produk aja, karena fokus untuk membangun jualan produk gitu sih. Kalau di Facebook makan ada akun personal, akun grup bisa untuk komunitas, sama akun page-nya untuk bisa produk, bisa gitu kalau Facebook. Kalau di Instagram kan harus pilih mau yang personal atau mau yang produk gitu ya. Nah, saya sarankan sih ya produk kalau pengen jualan mah ya. Lengkapi bio-nya, manfaatkan Linktree untuk bio-linknya. Bio-link kan cuma satu ya linknya, dengan Linktree jadi bisa linknya jadi banyak, link WhatsApp, link Facebook, link Tokopedia dan lain sebagainya macamnya, website di situ bisa ya dengan di Linktree. Foto-foto terbaik ditampilkan, post terbaik sekira 10-20 aja dulu ya, untuk melengkapi supaya nggak terlalu kosong di awal-awal ya, di awal-awal. Nah, setelah akun optimal, baru followernya dibanyakin. Gimana caranya? Yang paling instan sih link dengan FB. FB Anda misalnya udah 5.000 ya, bisa tuh di-linkkan ya. Di follower. Ini yang bicara follower nih, apa namanya? Hukum alam masih tetap berlaku ya. Artinya kalau kita following ya, followernya juga akan cenderung dia follow back kita gitu. Itu berlaku. Jadi diperbanyak aja follower dulu di awal-awal mah gitu. Infokan link ke semua media ya. Bisa di email, bisa di Facebook Anda, bisa LinkedIn, bisa apapun lah. Semuanya diinfokan. Teknik taktik tuk yang paling sederhana tuh. Tak itu following dulu. Nanti kalau udah dia fallback, baru tuk ya, tuk. Tuk itu unfollow ya. Jadi following dulu, fallback, nanti unfollow. Kenapa unfollow? Ada rasio nantinya buat pencitraan juga ya. Jangan sampai rasionya kita jaga, follower kita harus lebih banyak setengahnya daripada following ya. Itu rasio masih mending ya. Ya 50%-nya aja lebih banyak. Kita unfollow. Nah, kadang-kadang bagaimana untuk nyari unfollow orang yang tidak fallback kita? Pakai aplikasi namanya follow unfollower ya. Pakai aplikasi di Android. Nanti pakai di situ kelihatan mana yang tidak fallback kita unfollow-unfollowin. Kadang-kadang yang udah fallback kita unfollow juga nggak apa-apa ya. Yang penting rasio itu terjaga. Nah, tambah follower tertarget, kita follower lagi yang taktik tuk ini ya, taktik tuk ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, konsisten posting ya, posting tadi storyline, IGTV, karusel. Kenapa karusel direkomend? Karena ternyata algoritma Instagram itu semakin lama orang mantengin posting kita, reach-nya semakin gede, teman-teman. Semakin banyak engagement-nya, like, comment, and share, itu reach-nya semakin banyak gede. Reach itu probabilitas kelihatan di follower kita makin besar gitu tuh. Jadi kalau karusel kan minimal dia nggak mungkin sekali lewat gitu, pasti digeser-geser dulu ke kiri. Dan yang paling gede itu biasanya IGTV ya. IGTV reach-nya gede. Sekarang kenapa digedein? Karena notabene si Instagram ini
khawatir kesaingan sama apa namanya satu lagi tuh TikTok ya. Emang rata-rata orang lebih suka nonton video daripada foto gitu. Gitu teman-teman ya. Dan pastikan deskripsinya bagus serta optimalkan hashtag. Hashtag pakai apa yang tahunya? Pakai aplikasi juga. Nama aplikasinya bentar ya. Nama aplikasinya itu Litags namanya. Litags, bentar ya. Mana dia? Nah ini handphone saya kelihatan. Nah ini nih Litags nih. Litags ya. Litags nih buat nyari tahu teks yang trending itu apa gitu ya, yang bisa kita pakai. Nah, di sini kan tinggal apa namanya? Tinggal diketik apa? Jualan jilbab gitu. Hijab misalnya. Nanti dia ngerekomenin, oh ini banyak nih. Teks 5 sampai 10 aja, jangan banyak-banyak juga, lebay kalau banyak-banyak ya. Nah, ini yang bisa dipakai untuk sekedar memperbesar peluang kelihatannya. Nah, itu pakai Litags. Nah, kalau yang follower itu pakai follower itu mana ya? Apa? Follow. Nah, ini follower untuk nyari tahu Instagram kita yang fallback siapa aja gitu ya. Itulah teman-teman ceritanya tentang Instagram ya. Nah udah gitu ya personal relation juga bagus, DM atau manfaatkan momen spesial, kasih selamat ulang tahun, komunikasi lain sebagainya, itu juga buat apa personal relation bagus ya, bangun relasi. Gitu teman-teman ceritanya. Ujung-ujungnya di konten kekuatan konten konsisten sehari satu ya. Ini yang kadang-kadang kan males tuh kita suka suka malas mikirin konten. Biasanya praktisi suka mikirin konten tuh sehari doang. Jadi hari Minggu ya dipikir hari Senin apa, Selasa apa, sampai Sabtu gitu. Supaya sekaligus. Supaya nggak ngedadak-dadak. Nanti pas harinya tinggal posting gitu tuh. Akan lebih mudah dibanding sehari mikir, terus besoknya mikir lagi, dibanding gitu teman-teman. Biasanya seminggu sekali lah, sehari mikirin 27 hari, nanti posting sekali hari. Gitu tuh, biasanya gitu teman-teman. Idenya dari mana? Tanya Mbak Google sama YouTube lah, sama tren, apa segala macam Google Trend ya. Banyak di situ, oke? Sampai sini dulu. Nggak terasa sudah 5.12. Ada yang mau diskusikan, tanyakan, tambahkan. Atau saya minta izin 3 menit lagi atau ya buat WhatsApp bisnis. Nanggung tadi banyak yang minta, nggak apa-apa? Mana? Enggak Pak, enggak. Tanggung. Ya, 3 menit ya, nanggung. Ya, ini nih, Tokopedia nggak begitu banyak. Nih, WhatsApp kenapa ya? Banyak ternyata yang pakai WhatsApp, ya, termasuk populer. Ada WhatsApp personal, ada bisnis. Saya rekomen bisnis. Kenapa bisnis? Kalau personal ini, chat, broadcast, cuman broadcastnya maksimal ke 250 kontak dan nomor kita di-save. Jadi kalau nomor kita nggak di-save sama orangnya, ya broadcast kita nggak nyampe. Gimana cara nomor kita di-save? Biasanya ya itu, dengan produk-produk, pelatihan-pelatihan gitu ya. Yuk save nomor kita dong untuk komunikasi lebih lanjut. Gitu. Boleh produknya ini dapat, testernya dapat, tapi save produk kita di WhatsApp dong, gitu tuh. Caranya gimana lah gitu. Bisa grup maksimal 250 kontak gitu. Punya 1000 grup berarti kan ada 2,5 juta kontak tuh ya kalau 1000 grup. Powerful WhatsApp nih kalau diseriusin ya. Status. Nah, istri saya masang status jualan batagor itu udah laku. Padahal cuma status doang ya, waktunya udah terangkring gitu ya. Nah, gitu teman-teman, fitur WhatsApp utama. Nah, lalu bagaimana dengan WhatsApp bisnis? Highly recommend untuk memigrasi WhatsApp biasa Anda dengan WhatsApp bisnis. Kalau Anda pebisnis masih pakai WhatsApp biasa, sepertinya seperti sayur tanpa garam ya. Jadi kurang gurih lah gitu, atau Indomie tanpa bumbunya tuh ya, kurang gurih. Nah, bagusnya dimigrasiin. Gimana caranya? Mudah. Tinggal install WhatsApp bisnis, nanti dia ditanya, ini nomor ini udah ada, dimigrasiin jangan. Iyahin aja, nanti dimigrasiin otomatis, ikutin ya sampai dapat WhatsApp bisnis. Lalu chat saya hilang nggak?
Umumnya enggak karena ada proses secara nggak sadar Anda pasti men-save chat Anda itu secara otomatis di WhatsApp personal. Jadi kalau Anda migrasi WhatsApp bisnis, harusnya chat-chatnya nggak hilang ya, umumnya gitu seperti itu. Yang kita coba berkali-kali nggak hilang, jadi aman sebenarnya. Tinggal migrasi WhatsApp bisnis. Nanti apa bagusnya? Bisa install bareng satu HP. Cuman beda nomor ya, karena satu nomor satu WhatsApp. Kalau HP Anda satu nomor, ya cuman salah satu aja. Ada profil bisnis, diisi lengkap, dari mulai alamat, jam buka, apa segala macam. Wah, ini menambah kepercayaan orang-orang konsumen Anda. Ada katalog setiap produk ada ratusan katalog ya, bisa diisi foto, deskripsi produk, dan share yang penting. Jadi kalau Anda share katalog, terus orang-orang di grupnya Anda yang ngeklik, itu bisa langsung lihat katalog dan bisa langsung Anda follow up. Enaknya gitu. Yang repotnya kan kalau WhatsApp personal, kalau pengen ngontak Anda itu harus nge-save nomor Anda dulu gitu ya. Tapi kalau WhatsApp bisnis cukup share linknya, link diklik, bisa langsung ngobrol sama Anda. Tanpa perlu men-save nomor Anda. Makanya direkomendasi untuk install WhatsApp bisnis ya, supaya gampang komunikasi sama orang yang belum kita kenal. Ada statistiknya, misalnya link kita share bisa kelihatan, oh yang klik berapa, yang komunikasi berapa, yang respon berapa, kelihatan tuh di situ, yang rate berapa kelihatan. Jadi bisa diukur. Ada tautan pendek, yaitu link yang bisa komunikasi langsung ke kita ya, share gitu, enak nih. Ada akun tertautnya, ini bisa nge-link ke akun FB atau ke website dan lain sebagainya macamnya. Ada pesan cepat, ya, kalau misalnya kita bisa template, biasanya kan frequently asked question asked ya, FAQ, itu kita bisa bikin template jawabannya gitu. Jadi kalau dia nanya apa, kita ketik kata kuncinya aja langsung dijawab itu, gitu tuh ya. Jadi memudahkan kita untuk jawab pertanyaan-pertanyaan yang sama-sama gitu tuh ya. Kan suka malas ngetik lagi. Ini ada pesan cepatnya. Ada label, ini penting nih label. Begitu banyak chat yang masuk kan banyak nomor-nomor yang kita nggak kenal. Nah, dengan label ini kita bisa mengkategorikan mana pembeli yang nanya-nanya doang, mana pembeli yang udah pesen tapi belum bayar, mana pembeli yang udah pernah beli, mana pembeli yang udah loyal gitu ya. Supaya apa? Masing-masing label, masing-masing kategori ini bisa kita follow up sesuai dengan kebutuhan bisnis kita gitu ya, seperti itu. Kadang-kadang orang yang nanya-nanya itu nggak akan beli pada chat pertama, biasanya chat ke 4, ke 5 bahkan baru dia mau beli gitu ya. Tapi kalau nggak dilabelin kan kita pasti lupa gitu ya. Nah makanya dilabelin ini sangat powerful untuk mengkategorikan konsumen-konsumen kita supaya memudahkan follow up. Gitulah teman-teman ceritanya. Nah ini rekomendasi YouTube dari teman saya juga nih di Jogja. Nah ini satu teknik sederhana. Kadang-kadang WhatsApp udah jago nih begini-begini, fitur udah lengkap, tapi nggak ada temennya, grup sedikit. Caranya gimana buat nambah grup? Nah ini tanya Mbah Google teman-teman. Cari aja chatwhatsapp.com ya, sama spasi belakangnya ini kata kuncinya apa yang disesuaikan dengan kebutuhan dari target pasar kita. Misalnya chat whatsapp.com, misalnya pengen lokasinya di Bandung. Oh, di sini banyak database link grup chat WhatsApp di Bandung. Tinggal klik aja salah satu. Oh, ini ada 10.000 link. Masukinnya satu link itu udah nambah satu grup kita tuh. Jadi ini banyak ternyata komunitas-komunitas yang membagikan link grupnya dengan sukarela di Google teman-teman, dan itu kita bisa. Anda bisa di sini skater misalnya, atau hijaber, atau kuliner, apa gini, kata kuncinya tergantung apa ini Anda apa gitu. Cara menambahkan WhatsApp group secara singkat dan malas ya, cara malasnya gitu. Cari aja di Google, nanti banyak linknya, kita klik linknya gitu misalnya. Klik linknya ini salah satu. Nah ini K-Drama Lover Bandung, masuk linknya sini. Berarti kan ibu-ibu muda banyak di sini ya. Itu berarti nambah satu grup. Gitu teman-teman. Ya, mungkin sampai situ aja dulu lah. Gak kerasa nih udah hampir sejam. Terima kasih. Kalau perlu ada yang disesuaikan, mangga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga MC kondang kita dikembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hatur nuhun Pak Rifani atas pemateriannya yang memberikan insight baru kepada saya khususnya gitu ya sebagai pelaku yang menggunakan Facebook dan juga WA. Ternyata ada gitu ya, cara biar kita bisa join ke grup orang Ada. di Google gitu. Baru tahu Banyak gitu. ya. Mudah, Mbah Google kuncinya. Oke, Bapak Ibu akan teteh sekalian, kali ini kita ada sesi diskusi dan juga tanya jawab barangkali dari Bapak Ibu akan teteh sekalian yang ingin ditanyakan terkait digitalisasi digitalis pemasaran. Mangga untuk ditanyakan secara langsung. Sebelum saya bertanya nih, ada beberapa pertanyaan saya. Mangga. Materi sudah saya share ya di grup, materi lengkapnya. Mungkin pembahasan mangga lah bisa didiskusikan di luar ini juga enak-enak aja. Yaitu saya sehari-hari kantornya di Orange ya. Inkubator bisnis Di lantai berapa Pak direktoratnya? Orange. Kalau kita sementara di rektoratnya di lantai 3 gabung sama Direktorat Innovkor ya, Inovasi dan Korporasi. Kalau di Bandung di Balai Motekar. Kalau di Bandung di Montekar, sekarang kita lagi ngincer kantor baru itu di Kandaga ya. Ada co-working space baru tuh di Unpad, tahu nggak di Kandaga? Iya Pak, ada co-working baru. Nah itu dana hibah. Lagi digadang-gadang yang ngelola Orange juga, cuman gara-gara pandemi tertunda ya. Mangga kalau misalkan belum ada yang nanya, ini ada beberapa pertanyaan gitu Pak yang saya siapkan ditanyakan. Mangga bebas. Dari tadi pemaparan terkait dengan bagaimana sih terkait digital marketing itu caranya langkah-langkahnya gitu pembelinya itu ada yang tahu dulu baru minat, baru percaya, baru dia bisa beli lagi gitu ya. Dan beli lagi dan lagi gitu. Nah, cara bagaimana sih kita membangun kepercayaan konsumen dari produk yang kita jajakan di di media sosial itu bagaimana Pak cara biar bisa menumbuhkan kepercayaan? Pertanyaan bagus ya. Ini saya yakin banyak mewakili teman-teman yang lain ya. Bagaimana membangun kepercayaan? Sederhana teman-teman. Biasanya kalau di media sosial bangun kepercayaan itu tentu saja dilihat dari kualitas konten ya, kualitas konten dari apa yang kita posting ya. Kalau pertama foto video pendukungnya terkaitnya bagus-bagus ya, kualitasnya bagus. Dan gitu juga engagementnya ada. Engagement tuh setiap kita posting follower atau teman-teman kita pada ngobrol dan kita jawab gitu ya di like, comment, share-nya itu komennya kita reply gitu. Dengan seperti itu kita tahu bahwa ini orangnya nggak abal-abal gitu, palsu ya. Ngobrolnya bagus. Begitu juga konsistensi posting juga ya. Dengan konsistensi posting ada kegiatan sehari-harinya gitu ya. Selain konten edukasi, konten yang lucu-lucu, ada konten sehari-harinya yang kita selalu ada, itu juga menambah percaya bahwa konten kita bagus ya. Dan gitu kita dengan secara jelas menampilkan di bio kita ya, deskripsi produk, lokasi, jam buka, dan gitu juga lokasi kita dikasih tahu alamatnya di mana, itu juga menambah kepercayaan juga ya. Terus link-linknya kalau banyak, syukur-syukur pakai ada websitenya, itu juga nambah kepercayaan. Kadang-kadang banyak binaan saya nanya, kalau kita udah pakai Instagram, Facebook, terus ngapain bikin website dan mahal-mahal pakai website, Pak? Kadang-kadang website itu nambah percaya ya. Di era kompetitif ini kadang-kadang kan banyak yang pakai Instagram bagus-bagus, tapi kalau ada ternyata linknya ada www.blablabla.com, orang makin percaya, oh ini serius jualannya gitu tuh. Artinya dengan adanya website itu juga ngaruh. Dan yang terakhir tentu saja patokan-patokan yang mengurangi keraguan itu yang di copywriting ya, antara lain review. Nah, review, testimoni itu juga menambah kepercayaan. Ada kita testimoni bekas pelanggan kita screen capture
kita bagikan, itu juga menambah orang menghilangkan keraguan. Dan terakhir bisa jadi kita pakai pakai garansi uang kembali. Kalau emang nggak puas silakan aja balikin ke alamatnya jelas, ini cara balikinnya seperti ini, tanpa syarat aneh-aneh silakan balikin, uang kita balikin 100%. Itu juga kadang-kadang nambah percaya juga ya, seperti itu. Dan terakhir yang paling nambah percaya itu transaksinya pakai marketplace gitu ya. Oke, ini Instagram saya ini, Facebook saya ini. Anda mau transaksi di saya masih takut ketipu juga, boleh nih transaksi aja via Tokopedia saya, nih linknya. Transaksi aja via Bukalapak saya, via Shopee saya, nih linknya. Dengan transaksi di marketplace, orang nggak ada alasan lagi untuk nggak mau bayar ya, karena bayarnya kan aman gitu, nggak langsung ke Anda, tapi ke marketplace dulu gitu. Jadi ujung-ujungnya ya engagement ya, engagement Anda ke pelanggan Anda gitu, bagaimana Anda berinteraksi, like, comment, share, replay dan lain sebagainya macamnya. Cepat respon gitu ya, sama beberapa fitur tadi, saya pikir itu ngebangun percaya orang akhirnya mau beli gitu ya. Nah ingat, setelah beli jangan diabaikan ya, beli itu langsung dicatat masuk ke data. Nah, seperti tadi Anda saya asesmen awal nanya-nanya, pura-pura nanya-nanya kebutuhan Anda apa, padahal saya nanya nomor telepon Anda, itu data juga Anda nggak sadar ya. Supaya untuk database saya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba di WhatsApp Anda ada iklan orange ya. Enggak lah, canda-canda. Ya tapi intinya gitu ya, data is the new gold teman-teman. Nah, itulah intinya, percaya. Siap, hatur nuhun Pak atas jawabannya. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Puspi dari Mitra UMKM kita, Pak. Nah, ini dia. Nah, kalau mau terus belajar dari inkubator bisnis Oren ini, gimana caranya, Pak? Kalau mau terus belajar gitu. Dan berbayar nggak gitu? Ini dia penting nih. Jadi gini teman-teman, Orange itu ada 2 kategori ya. Pertama tenan, kedua binaan. Kalau teman-teman yang mau minat jadi binaan atau belajar bareng-bareng itu gratis ya. Baik itu komunitas di Unpad, mahasiswa, dosen maupun alumni, maupun orang umum ya, masyarakat umum, itu gratis. Asal follow aja, follow program-programnya di mana? Di orange.unpad ya, di Instagram maupun Facebook. Kalau ada program-program, entah itu pelatihan, entah itu program apa gitu, kadang-kadang kita bermitra sama kementerian ya, kemarin sama Kemensos, terus sama Kementerian Koperasi UKM gitu, terus sama Kominfo. Nah itu kan banyak program-program tuh, pasti kita share-nya via Instagram sama Facebook gitu, itu follow aja. Itu kalau ada pelatihan-pelatihan kita undang for free, itu biasanya free ya, free, silakan datang, lalu Anda ngisi absen, data Anda masuk ke kita anggap binaan gitu. Nah itu fungsinya database. Kalau ada program apa, info apa yang terkait sama Anda, bisa lagi kita share lagi gitu. Artinya untuk yang gratisnya seperti itu, jadi binaan aja dengan cara mengikuti program pelatihan ataupun apa yang ada di Instagram maupun Facebook. Sekarang kita lagi ngerintis satu program penguatan UMKM berbasis kota ya. Kita fokus sekarang di awal kota Bandung dulu. Nah ini Teh Puspi kota Bandung bukan. Kalau kota Bandung insya Allah langsung bisa gabung di nama programnya By Locals ya. By Locals itu kita fokus menguatkan UKM-UKM di kota Bandung dulu, berbasis komunitas orang Bandung gitu ya. Nah kita di situ kuatkanlah entah itu pemasarannya, keuangannya secara online, offline dan lain macam, tapi fokusnya di kota Bandung. Maksudnya apa? Ya ini gara-gara pandemi ini kita di lockdown, rada susah untuk beli jauh-jauh gitu ya. Kenapa enggak kita beli di tetangga kita gitu ya, di sesama kota kita. Jadi akhirnya nanti mendorong muncul lokal hero ya, jadi pahlawan lokal lah gitu ya. Jadi fokusnya situ. Gitu. Jadi kalau Teh Puspi di kota Bandung itu direkomend untuk ikut program By Locals nanti ya. Nanti secara intensnya bakal ada di
IG maupun Facebooknya Orange. Dan kalau misalnya tenan, nah kalau tenan nih biasanya diseleksi. Jadi ada programnya setahun sekali daftar, diseleksi, lalu dimasukin tenan. Kalau ini dapat fasilitas, kayak dapat kantor, dapat pelatihan lebih intens, dapat pendampingan dan lain sebagainya macamnya, diikutin expo. Nah kalau ini memang berbayar, tapi biasanya dikaitkan sama program dari kementerian ya. Seperti jadi yang bayar menteri gitu. Kayak kemarin PPBT itu yang bayar menteri, setiap tenan tuh dapat sekitar 350 sampai 500 juta ya satu tenannya tuh. Nah itu 25%-nya buat inkubator gitu. Tapi buat inkubator tuh biaya pembinaan tenan lagi gitu. Nah, artinya seperti itu diseleksi itu kalau itu seleksi. Jadi tenan namanya. Tapi kalau sekedar yang for free-nya juga banyak buat jadi binaan aja gitu. Sangat senang kita. Semakin banyak semakin manfaat, semakin senang lah. Gitu Teh. Sangat bisa gitu ya Pak, sangat bisa. Sangat bisa. Jadi, makanya follow dulu lah itu. Nah ini ada nih Facebook, Instagramnya. Ya, insya Allah. Facebook, nanti di situ Instagram, kita silaturahmi lebih banyak lah. Betul. Dengan silaturahmi kan bisa membuka peluang-peluang lebih banyak gitu ya Pak. Persis. Usia makin panjang, rezeki makin berlimpah. Mangga barangkali dari yang lainnya ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri, karena sudah 5:30 juga nggak kerasa gitu ya. Nggak kerasa. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih Pak nih dari saya. Enggak. Nah, dari mitra UMKM kita kan rata-rata masih gaptek dalam tanda kutip ya, terkait dengan media sosial. Paling yang bisa dimanfaatkan itu di WhatsApp gitu, WhatsApp. Nah, sebetulnya langkah awal gimana sih Pak biar kita bisa mengembangkan pemasaran di media sosial Pak? Langkah awal ya terutama buat mitra yang masih gaptek teknologi gitu dalam tanda kutip. Oh, betul. Bagus nih pertanyaannya ya. Ini kebetulan kita juga punya pengalaman membina UMK, usaha mikro ya, bukan kecil lagi, mikro. Dari Kemensos, Kementerian Sosial ya. Jadi dulunya dia memang ikutan program Keluarga Harapan. Jadi orang-orang miskin banget gitu ya. Miskin banget lah gitu. Akhirnya dikasih dana untuk usaha 3,5 juta, kecil ya. Akhirnya dari situ berusaha. Nah, dari situ berusaha, kita kan treatment media sosial apa sih yang kira-kira cocok buat mula gitu ya. Dan betul kata Faisal tadi, ujung-ujungnya yang paling sering dipakai ya so far WhatsApp. Akhirnya bagaimana kita memaksimalkan WhatsApp aja dulu lah. Betul Faisal, betul. Nah, bagaimana kita memaksimalkan WhatsApp? Yang saya rekomend sih pertama WhatsApp-nya diperkaya dulu fiturnya dengan WhatsApp bisnis ya. Caranya ya migrasi. Anda kalau misalnya pakai WhatsApp biasa ya, WhatsApp personal, silakan install WhatsApp bisnisnya gitu ya. Di sini bisa kelihatan nggak ya? Sorry. Nih. Nah ini jadi huruf B gini nih teman-teman. Jadi huruf B gini ya. Kalau WhatsApp kan huruf B ya, WhatsApp. Kalau ini huruf B. Jadi install, nanti bakal ditanya secara otomatis. Gimana? Ini nomornya sama nih. Mau pakai WhatsApp, migrasi WhatsApp bisnis nggak? Diiyahin aja. Ya. Nanti secara otomatis dia akan install WhatsApp bisnis, WhatsApp personalnya hilang, tapi chat-chatnya nggak hilang kok, masih pakai chat yang lama gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ternyata WhatsApp juga nggak bodoh-bodoh amat, dia secara otomatis men-save ya, membackup chat kita secara kalau nggak salah sih standarnya tiap hari ya. Tiap subuh tuh jam 3, jam 2 malam tuh kalau Anda buka pasti secara backup otomatis gitu, secara untuk nggak kerasa kalau kita tidur ya. Jadi jangan khawatir chat hilang nih. Pakai migrasi WhatsApp bisnis. Nah, kalau udah WhatsApp bisnis fiturnya berlimpah teman-teman nih. Yaitu saya bilang tadi bisnis toolnya luar biasa tuh, ada bisnis profile, ada katalog. Nah, ini contoh saja ya. Di sini bisa di-share, share chat.
di-share, share-nya kemana gitu, gampang. Nanti hasil share-nya bisa diklik dengan mudah chat ke kita. Jadi sangat memudahkan sekali ya. Nah, quick reply-nya ini yang saya bilang tadi, kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan sering, pakai apa gitu ya. Label ini yang paling penting. Konsumen kepo, pesanan tapi belum transfer dan lain sebagainya. Ini bisa kita label-label, kategorikan konsumen-konsumen yang seperti apa. Karena kan misalnya, nih kayak gini, renyak gini kan ya, ini siapa nih, kayak gini siapa nih. Nah, ini konsumen nih bisa kita masukin label, salah satu label nih. Misalnya mana ya? Nah, ini nggak dikenal nih. Masukin label. Nah, masukin label apa gitu ya. Nanti dimasukin label apa, ketahuan nyatu di situ kategorinya, bisa kita follow up. Siapa tahu ada yang konsumen nanya-nanya doang tapi belum beli dan lain sebagainya macamnya di label-labelin gitu, teman-teman. Jadi powerful lah ini WhatsApp bisnis teman-teman. Nah, nanti ujung-ujungnya kan grupnya siapa dong, aku nggak punya grup. Ya cari grup sendiri di Google tadi yang saya bilang, nambahin. Jadi banyak orang yang share link grup ya untuk join grup di Google gitu. Ya dengan cara gitu tadi, chat whatsapp.com spasi. Nah, ini kata kuncinya apa yang kita arahin. Kalau kita produknya tentang mainan edukasi, berarti kan ibu-ibu ya itu tadi Kilover misalnya. Kilover, drama Korea Lover. Tuh banyak tuh. Tuh. Daftar link WhatsApp Indonesia. Masuk sini. Nah, gini nih. Ini link-link kita join grup, teman-teman. Ku join grup aja yang banyak gitu tuh. Supaya kita banyak juga ininya peluang untuk share atau iklan kita gitu. Sehari nambah 3 grup. Sehari tambah 1 grup, berarti sebulan udah 30 grup. Sementara satu grupnya 200-an. 30 kali 3 berapa tuh? Udah 6 ribuan. Banyak lah. Artinya powerful. Saya setuju sekali pendapat Faisal. Sebenarnya WhatsApp ini kalau diseriusin itu termasuk yang powerful. Saya ambil contoh misalnya yang bagus. Kita ada by Unpad ya. Kalau ini untuk komunitas Unpad. Misalnya, nggak kelihatan ya. Di sini misalnya. Misalnya nih, by Unpad. Mana by Unpad? By Unpad. Nah ini salah satunya nih ayam kodok nih. Nah hasil di share-share-nya kayak gini bentuknya. Jadi kita sebagai konsumen nih tinggal ngeklik. Nah udah langsung masuk ke WhatsApp grupnya dia. Plus ada katalog-katalognya dia. Tuh gitu teman-teman. Betapa profesionalnya kan. Enak lihatnya tuh. Jadi kita yang mau belinya juga jelas gitu. Kita misalnya pengen beli ini. Chat. Langsung message. Atau add to cart. Atau message. Langsung ngobrol sama dianya langsung. Bisa di follow up langsung. Enaknya pakai WhatsApp bisnis seperti itu teman-teman. Tapi misalnya nih ya, misalnya teman-teman termasuk males juga, WhatsApp bisnis males takut chat saya hilang, banyak kenangan di sana gitu. Sibuk kenangan, banyak gambar, banyak video, takut hilang. Bisa pakai WhatsApp biasa dengan bantuan ini aplikasi namanya aplikasi Toko. Ini kita ajarin juga di warga binaan Kemensos kemarin, Toko. Nah ini nih Toko ini teman-teman, ini dicari di Google Play ada, lalu diinstal. Ini ngebantu kita untuk bikin katalog via WhatsApp nantinya. Tuh teman-teman, gampang kan? Ini sebenarnya nih, ini adalah link website nih. Ini sebenarnya website kita. Ini kalau kita share, ini masuknya ke website, tapi bisa di follow via WhatsApp gitu teman-teman. Nah, Anda bisa bikin pesanan di sini, lihat pesanannya siapa aja. Bisa bikin katalog. Katalognya di sini gampang, tinggal tambah produk baru, fotonya ditambah, nama produk, kategori produk, harga, deskripsinya. Udah jadi katalog. Katalognya nanti bisa di-share, bagikan. Bagikannya via mana? Via bisa grup, via orang. Nanti misalnya ya, ke siapa? Ke dosen pendamping Anda misalnya. Seret. Nah, kayak gini jadinya. Nah, ketika hubungi untuk melihat produk ini ya, untuk menghubungi ini. Coba kalau melihat produk gimana?
Tuh, untuk melihat produk kan ini. Nah, di sini bagusnya langsung dikasih chat ini, teman-teman. Jadi bisa chat langsung ke orang yang bersangkutan gitu tuh, ke kita. Gitu, teman-teman. Untuk cara malesnya, kalau malesnya migrasi males, pakai WhatsApp biasa bisa, tapi pakai bantuan aplikasi toko ini untuk bikin Untuk bikin katalog ya, katalog dan mudah share-nya. Yang penting follow up-nya via WhatsApp aja gitu. Karena biasanya transaksi itu jarang langsung beli ya, kecuali di Tokopedia maupun Shopee langsung beli gitu. Lihat review, lihat produk, karena kan transfernya nggak ke penjual ya. Nah, untuk transfer ke penjual langsung perlu komunikasi intens, kadang-kadang WhatsApp powerful ya diskusinya gitu. Jadi baguslah itu toko, kalau nggak WhatsApp bisnis gitu tapi ya itu teman-teman, rasio 9:1 masih berlaku ya. 9 edukasi bermanfaat menghibur ya. Satunya boleh jualan. Jangan jualan enak orang lama-lama ya. Yang antipati, alih-alih dia percaya dan minat, lama-lama jijik ya kepada Anda. Jangan sampai seperti itu. Makanya rasio 9:1 ini masih berlaku ya kalau di online. Jadi istilahnya soft selling ya, bukan hard sell ya. Jadi sellingnya lembut gitu. Oke, gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan dari boleh. Bapak Rahmat, beberapa pertanyaan sebetulnya. Assalamualaikum, nama saya Rahmat, mohon informasinya. Untuk berjualan di marketplace, apakah harus punya legalitas khusus tentang perusahaan kita? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bolehkah kita menjual barang berlogo resmi atau register, misalnya produk kaos dan kita sablon logo klub bola, terus kita jual di marketplace. Gitu Pak pertanyaan. Nah, ini bagus pertanyaan nih. Sayang tadi di asesmen awal nggak banyak yang minat sih, padahal powerful nih ya, Tokopedia Marketplace. Ini bagus nih. Untungnya ditanya sama Pak Rahmat. Makasih Pak Rahmat, waalaikumsalam. Pertanyaan bagus, dan saya yakin banyak mewakili dan banyak yang sadar bahwa Tokopedia ini powerful ya, atau marketplace lah ya. Tokopedia, Shopee, sama apa setelah lagi Bukalapak tuh 3 terbaik ya. Gitu. Tapi kalau saya suruh milih satu ya Tokopedia yang saya sarankan ya. Kenapa ya, Mbak? Karena yang makanya banyak gitu aja lah, nggak aneh-aneh ya. Baik teman-teman, pertanyaan bagus. Untuk berjualan marketplace, apakah punya legal khusus? Nah ini bagusnya tidak perlu. Nih teman-teman, kalau misalnya ada pasar ya sebulan 140 juta. Itu data tahun 2019 ya, berarti sekarang 150 jutaan lah. Berarti bagi 30 hari, berarti seharinya itu ada 3 juta teman-teman. Bayangkan, 3 ya? Sorry, 5 juta. Bayangkan ada satu pasar, seharinya itu hilir mudik 5 juta orang gitu ya, di situ, numplak-blak. Itu pasar mana coba? Dan Anda bisa buka toko di situ, gratis tanpa bayar. Pak, itu pasar mana coba itu kayak gitu? Anda pasar nyewa lapak 2 kali 2 aja udah sebulannya bisa habis belasan juta ya di pasar tuh. Ini ada, dan yang datang juga belum tentu sejuta sehari ya, pasti ratusan ribu. Apalagi pandemi gini ya. Ini ada pasar gitu ya, yang seharinya hilir mudik 5 juta orang. Dan Anda bisa buka toko di sana gretong alias tanpa bayar sama sekali. Kalau Anda nggak manfaatin, kalau Anda nggak belajar, terutama di masa pandemi gini, kufur nikmat Anda, kufur nikmat ya. Ini yang biasanya gagal, biasanya nggak serius ngejalanin ya. Ngerasa bukanya gratis gitu ya, buka tokonya gratis, ngerasa nyoba-nyoba, akhirnya nggak ada yang datang, nggak ada yang beli, akhirnya udah aja dilepas gitu. Biasanya yang gagal seperti itu teman-teman. Padahal ketika Anda jualan di pasar yang pengunjungnya 5 juta sehari dan tiba-tiba nggak laku, yang salah produknya atau pasarnya? Yang salah pasti pelakunya yang aneh itu ya. Sekedar share, jangankan yang serius. Istri saya aja jualan tas, jadi dia pakai tas, bosen, akhirnya ditaruh aja di Bukalapak. Di Tokopedia. Nggak nyampe 2 jam langsung laku. Padahal foto seadanya, deskripsi juga seadanya, nggak aneh-aneh gitu ya. Artinya itu, dan itu gratis gitu. Nggak pakai ads, nggak pakai apa gitu, biasa aja. Jadi intinya Pak Rahmat,
gratis, tis, nggak pakai legalitas apapun ya. Yang penting apa? Punya nama toko, nama tokonya yang simple, mudah diingat gitu ya. Terserah mau pakai gambar logo apa, sangat bebas gitu ya. Nah, satu. Terus kedua nanti kan buka produknya bisa upload banyak tuh ya. Saya sarankan yang punya tema produknya. Jadi jangan misalnya Anda jualan handphone dan aksesoris plus peralatan olahraga plus sayur-sayuran. Misalnya jangan gitu ya. Jadi segala macam ada gitu. Akhirnya apa? Orang jauh lebih percaya sama orang yang fokus sama satu tema ya. Misalnya, nah ini Pak Rahmat bagus nih. Fokusnya tentang bola ya, atau kaitannya sama bola nantinya. Entah itu kaosnya, entah itu minumnya, alat bolanya, terus pokoknya kaitannya sama bola aja, fans bola gitu ya. Atau fans satu klub bahkan sekalipun ya. Entah itu Liverpool, Manchester atau Persib, boleh. Meskipun sebenarnya yang nah ini intinya boleh ya, intinya boleh, nggak dilarang. Silahkan buka nanti produknya. Yang penting apa? Fotonya kalau bisa lebih dari 5 ya, standarnya Tokopedia 5 fotonya. Semakin banyak semakin bagus. Terus judul produknya mengandung kata kunci ya. Kadang-kadang orang nyari produk kita itu ngetikin kata kunci gitu. Jangan sampai kayak apa namanya? Kayak salah satu binaan saya jualan keripik bayam. Dia ngaku udah jual di Tokopedia. Pas lihat-lihat kok Pak nggak laku-laku aja. Oke, saya lihat sini. Mana Tokopedia kamu? Saya lihat, cari keripik bayam, nggak ada. Keripiknya mungkin pakai keripik, bukan keripik kan suka gitu ya. Keripik bayam, nggak ada juga. Atau kerupuk gitu ya, kerupuk nggak ada juga. Apa bingung ya? Udah gitu saya tanya, kamu apa sih produknya kok nggak ada? Katanya gini, ada Pak, bayam crackers Vilsakoy. Siapa yang mau nyari keripik bayam ngetik bayam crackers, kan aneh ya. Apalagi judulnya Vilsakoy, nggak namanya Vilsa namanya. Ya itu kan nyebelin ya, nyangsarain konsumen gitu. Jadi kata kunci produknya itu benar-benar harus ramah sama konsumennya. Jadi keripik, kalau perlu garis miring keripik, kalau perlu garis miring kerupuk, kalau perlu bayam gitu tuh ya. Seperti itu. Malah kadang-kadang orang suka ngait-ngaitin sama hal-hal yang beken, kayak misalnya di judulnya itu gelas, mug, tumbler, garis miring, beken mug itu kan apa nih? Biasanya yang beken itu ini Starbucks ya. Akhirnya mereka suka jualan mug, tumbler, gelas besar, bukan Starbucks. Ya, pakai bukan. Jadi orang yang ngetik nyari mug Starbucks, produk kita keikutan kepanggil gitu, padahal bukan Starbucks gitu. Jadi nggak bohong kita kan, tapi masuk ke dalam kata kunci produk. Nah ini juga perlu disusun si judul itu ya. Nah selebihnya foto yang bagus 5 lah gitu ya. Udah gitu deskripsi yang bagus ya. Deskripsinya pakai copywriting yang bagus. Semakin jelas, semakin spesifik, semakin bagus, itu semakin bagus. Nah nanti Pak siapa nih? Pak Rahmat setelah tokonya dibagusin, segala macam dibagusin ya, ada deskripsi produk itu di ini saya ada ya, di materi saya bisa dibaca saja tentang jualan pakai Tokped. Review penting juga. Lah saya kan belum ada yang beli, gimana yang review itu? Wayahnya ke ring pertama kita, keluarga kita, teman kita, bisa kita paksa-paksain belilah. Lu belilah pakai Tokopedia ini dong. Reviewnya kalau bisa 6 gitu dari 5 gitu ya, yang bagus-bagus. Ya kita kasih tester lah gitu. Wayahnya ya buat biaya untuk review awal gitu. Jadi minimal produk kita udah ada yang review, bintangnya 5, reviewnya kalau perlu kita bantuin gitu ya. Ini kata-katanya gini dong, soalnya kekuatannya ini gitu. Kalau keluarga kita mah gitu, atau karyawan kita, atau teman kita, atau siapa kayak gitu ya. Review awal, manfaatin ring utama kita. Nah ini ngebantu untuk meningkatkan kepercayaan. Oh udah ada yang pernah pakai, padahal bapak kita sendiri yang pakai gitu. Verifikasi siapa yang tahu deh. Seperti itu teman-temannya. Nah setelah itu ya wayahnya promosiin pakai sosial media, kayak Facebook promosiin. Jadi kadang-kadang nge-link tuh ya, Tokopedianya biar rame, promosinya via Facebook dan Instagram gitu. Transaksinya di Tokopedia. Gitu teman-teman ceritanya. Oke. Ada satu lagi teman-teman. Ya. Habis dia nanya tentang ini sih logo resmi ya.
Nanti Tokopedia itu ada fitur-fitur tambahan. Kayak misalnya Anda mau dianggap sebagai toko resmi, official store. Anda bayar berapa gitu ya. Ada fee-nya. Anda bisa pakai toko resmi. Lebih apa? Lebih terpercaya. Ada lagi tentang status gold merchant ya. Gold merchant lah. Itu logo khusus tentang serius. Itu cuman kita kalau misalnya performa kita udah bagus ya, ada poinnya tuh ke Tokopedia, sama Tokopedia ditawarin mau nggak? Mau aja. Malah disarankan untuk mau. Kenapa? Kalau kita statusnya gold merchant, pertama ada logonya khususnya ya, bahwa kita serius jualannya. Lalu kedua, kita dapat fasilitas promosi, bebas ongkir apa dari Tokopedia-nya gitu. Ada harganya nggak? Ada harganya. Harganya 1% dari penjualan kita. Fair dong, fair banget kata saya. 1% dari penjualan. Jadi bukan biaya per bulan, bukan apa. Kalau ada yang laku, 1% dia motong. Fair, sangat fair. Tapi kita dapat logo kepercayaan itu ya, gold merchant tadi, sama logo yang ya sama fasilitas-fasilitas kayak fasilitas ongkir, bebas ongkir, fasilitas promosi, fasilitas keuangan, analisa statistik, lebih banyak lah nanti logo-logo di Tokopedia teh gitu ya. Jadi upayakan gold merchant sih, jangan yang biasa-biasa aja. Karena fee-nya juga cuma 1% dari penjualan, sangat logis gitu. Gitu. Kaisal. Pak Kang Rahmat ya, saya pikir. Oh, mungkin maksudnya itu kan logo MU misalkan. Oh. Ya, paham. Ya gini, ya sebenarnya sih kalau secara etika nggak boleh ya. Karena kan itu ada hak milik ya sebenarnya. Cuman sepengalaman saya biasanya siapa Tokopedia atau di Indonesia utamanya sepertinya belum punya tenaga banyak untuk memantau kayak gitu-gitu. Sepengalaman saya. Untuk menghukumi. Ya kasih tahu aja bahwa ini KW1, KW2, KW3 gitu secara fair aja gitu. Secara fair bahwa ini bukan official gitu. Karena secara ya kan banyak, cok aja Anda buka di Tokopedia lah, banyak yang jual logo Manchester, logo Adidas, Nike, dan itu semuanya KW-KW-an ya. Dari harganya juga kita tahu itu KW, nggak usah ngaku KW, ya dari harganya kita tahu. Tapi ya so far fine aja tuh gitu mereka. Jadi secara etika sebenarnya nggak boleh, tapi hukum di Indonesia kayaknya masih berpihak sama UKM kita lah. Alah yang penting udah mau jualan nggak ngerampok, nggak judi jinah, jadi mending lah. Kita masih terlalu banyak orangnya, pengawasnya belum kuat untuk ngawasi hal seperti itu ya. Jadi mumpung belum kuat ya manfaatin aja. Nanti dan mungkin kalau misalkan udah ini Pak, misalkan udah ketat gitu, mungkin UMKM nggak ada yang ini ya Pak, nggak ada yang mau jualan gitu. Malah sedikit UMKM yang jualan gitu kalau ketat gitu ya ini. Iya. Ketat. Ya sebenarnya sih kalau di luar negeri karena rakyatnya sedikit, kayak di Eropa kan rakyatnya sedikit tuh, jadi kepantau aja yang official gitu. Jadi orang official bisa protes tuh kalau ada orang lain yang jualan logonya dia gitu, karena sedikit. Bahkan di bandara juga laptop kita nggak pakai logo Windows asli aja kadang-kadang suka diprotes ya gitu tuh. Tapi kalau luar negeri itu, kalau di kita malah masih susah, petugasnya masih terlalu sedikit untuk ngawasin itu, akhirnya capek, kayak nggak ada urusan lain aja yang lebih penting gitu tuh. Jadi sepertinya secara etika nggak bagus, tapi untuk di awal-awal saya pikir ya nggak apa-apa, toh nggak dosa. Maksudnya yang patokan dosanya selama itu nggak dilarang sama kitab suci ya boleh aja. Patokannya itu ya, selama nggak dosa jalanin aja lah gitu. Nanti kalau udah gede pasti ada yang ngingetin juga gitu. Jadi kayak misalnya untuk pengusaha awal legal-legalan itu nantilah nomor sekian. Yang penting fokus nyiptain produk, fokus nemuin pasar, fokus jualan itu aja dulu lah. Itu dulu. Nanti lama-kelamaan makin besar. Kalau udah gede banget biasanya ada ngingetin. Lu udah bayar pajak belum? Lu udah ada izin belum? Lu ada ini, nah ini baru kita urus gitu. Oh iya harusnya lupa aku, pura-pura nggak tahu aja. Jadi berat lah kalau di awal udah mikir aneh-aneh dulu ya.
Udah sekarang mikir jago jualan, nemuin pasar gitu, jago copywritingnya, jago foto produk, jago video gitu. Fokus ningkatkan skill di jualan aja dulu gitu. Nanti kalau udah jualan stabil, jualan bagus, baru fokus bagaimana dapetin profit gitu. Nah, udah profit stabil, baru fokus legal. Kalau udah profit stabil dan segala macam, baru legalnya diurus. Tapi sebelum itu mah jangan mikir aneh-aneh dulu. Penting gitu, jago jualan dulu aja gitu. Ada beberapa kali kena denda. Oh, alah jualan offline ya, berapa denda? Pernah terjadi tuntutan nggak? Ya memungkinkan sih terjadi. Kayak misalnya Anda jualan Eiger terutama ya, yang kalau logo-logo lokal sih. Kalau logo internasional, sepertinya saya jarang mendengar bahwa internasional punya cukup waktu dan tenaga men-show atau UKM gitu, jarang. Tapi kalau logo lokal karena kepantau gitu ya, sepertinya dia punya waktu dan tenaga untuk untuk negor ya, untuk negor. Kayaknya logo-logo brand lokal yang beken-beken dihindari ya. Tapi kalau yang kayak apa sih yang mahal banget ya, Supreme, nah itu. Kalau Anda pakai Supreme biar kelihatan mahal, atau makanan bakso Anda pakai Supreme kelihatan bakso mahal gitu. Saya pikir Supreme nggak bakal nuntut, masih terlalu jauh nuntutnya. Kecil kemungkinan lah, sangat kecil. Tapi kalau yang beken-beken di lokal harus dihindari. Ya pendapat saya sih seperti itu ya. Tahu nggak dosa juga sebenarnya lah. Ini mah urusan ini aja. Urusan etika, legal ya. Oke. Gitu. Itu barangkali Pak Rahmat, mudah-mudahan bisa terjawab dari keresahan Pak Rahmat. Iya betul Pak Rahmat, jangan ragu dulu lah. Yang penting jualan dulu. Minimal udah punya, kalau memang itu Pak Rahmat hobi gitu ya, dan tahu pasar, tahu copywritingnya karena Pak Rahmat tahu pasarnya ya. Jadi hajar aja dulu Pak Rahmat. Yang penting jualan banyak dulu, untung banyak dulu lah. Nanti kalau kena denda ya bayar. Tapi minimal untungnya udah banyak duluan. Tapi kecil kemungkinan lah kalau saya bilang. Kecil kemungkinan. Apalagi kalau tahu kalau itu KW, orang bisa beli juga tahu bahwa itu KW atau asli ya. Betul. Oke, mungkin karena waktu kita juga sudah lumayan lewat jauh gitu, karena menarik gitu ya pembahasan kita hari ini. Ya nggak kerasa. Di lain waktu mungkin Bapak Ibu akan teteh sekalian, bila masih ada pertanyaan yang meresahkan ingin ditanyakan gitu, boleh langsung ke Bapak ataupun nanti ke mahasiswa KKN itu yang nanti bisa difasilitasi untuk ditanyakan gitu ke narasumber kita hari ini. Oke, mungkin karena waktu kita sudah mau jam 6 juga nih, udah menunjukkan jam 6, dan akan saya sampaikan beberapa kesimpulan dari pematerian kita hari ini. Bahwasanya menuju digitalisasi marketing itu ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Tentunya membangun kepercayaan itu penting agar si customer yang menjadi segmen pasar kita bisa membeli lagi dan lagi seperti itu. Lalu kemudian sosmed bisa kita gunakan untuk media promosi, dan juga marketplace bisa kita gunakan sebagai media transaksi. Lalu jangan pernah kita fokus untuk mengadu kekuatan dengan misalkan dengan produk yang sama, tapi kita cari kelemahan dari produk yang menjadi lawan kita dalam tanda kutip. Lalu kemudian pastikan produk yang kita pasarkan itu bagus, dan Bapak Ibu kalian juga bisa gunakan aplikasi-aplikasi pendukung untuk melakukan pemasaran digital. Dan tadi yang terakhir terkait dengan penambahan WhatsApp, grup WhatsApp gitu, dengan dicari di Google chat.whatsapp.com dan gunakan kata kunci lainnya, sehingga kita bisa menambah grup-grup WhatsApp di ponsel cerdas kita, sehingga jangkauan pemasaran kita bisa lebih luas lagi. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rifani atas materi yang luar biasa sekali pada sore hari ini. Dan juga para peserta seluruhnya yang sudah hadir. Oke, mungkin terakhir ada penyerahan sertifikat mungkin ya dari panitia untuk Pak Rifani sebagai tanda terima kasih kita karena sudah bersedia menjadi narasumber.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rifani SIPMM DBA yang telah menjadi narasumber kita pada webinar sore hari ini. Atur nuhun teman-teman semua. Atur nuhun Pak. Kesempatannya. Terakhir mungkin sebelum kita tutup kita foto bersama dulu gitu ya untuk dokumentasi. Silakan kepada seluruh peserta yang hadir untuk membuka kamera. Kita foto bersama. Oh iya, diingatkan juga kepada peserta yang hadir, silakan untuk mengisi link absensi yang sudah di-share oleh panitia. Oke, sudah siap. 1, 2, 3. Oh, belum ya? Belum. Siapa nih yang nge-SS? Safitri atau siapa yang nge-SS? Oke, Safitri ya. Yuk. 1, 2, 3. Oke, udah. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Pak Rifani dan seluruh peserta yang sudah hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita hari ini bisa memberikan wawasan baru, memberikan ilmu baru, dan juga bisa lebih semangat untuk membangun usaha, terutama pemasaran digital seperti itu. Dari saya sebagai MC, pamit undur diri. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kata-kata yang saya ucapkan. Dan mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Faisal, teman-teman semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa follow Orange. Orange. Double O. Double O. Ya. Izin live ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Turun Pak. Sehat-sehat semua. Amin. Sehat juga Pak.